syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ini juga dengan cara berpikir seperti ini, nah ini arah syariat ini. Mulai jadi kudu sergap sembahyang, sergap jemuan. Iki mas hakikat 30 sembahyang, 30 jemuan, itu kan ya. Bukan kok jemuan kok di warung. Habis marifat ya. Enggak, ya. Teman-teman sekalian, tolong tidak ada bunyan atau konstruksi hidup yang seperti itu, tidak ada. Tidak ada syariat tanpa kesadaran hakikat thariqat dan tanpa mendapatkan makrifat. Tidak ada orang bermakrifat tanpa dia melakukan syariat. Tidak ada orang bisa menjalankan thariqat kalau tidak melewati syariatnya atau syariatnya. Itu semua dialektis dan kafah satu sama lain. Gini, jadi yang pertama mengenai adopsi dan kontinuasi. ITS itu awalnya adopsi, begitu ada universitas berarti adopsi, begitu ada perguruan tinggi sekolah namanya adopsi. Tetapi kemudian ada penyadaran baru, ada perenungan sampai tingkat spiritual, sehingga peluncurannya di ITS itu peluncuran spiritual ya Pak ya. Sehingga muncul kesadaran baru untuk memperbarui orientasi dan prinsip-prinsip dasarnya. Oke, nah sebelum kita ngomong saya persiapkan. Saya Pak Darwaji mohon memperkenalkan Bapak semuanya yang lain yang hadir pada malam hari ini. Nanti saya jelas kata takon nang sopo gitu. Karena beliau punya ekspertasi masing-masing. Sekarang ngapain malam hari ini? Gitu kan? Nah, ngapainnya pertama ini DS ke 56 ITS. Nanti pasti pembelajarannya ke belakang, ke depan, kiri, kanan akan sangat luas. Nomor 2, ada perubahan menjadi apa itu Pak Rektor? Menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, PTN. Perguruan negeri berbadan hukum. Ya, itu bedanya dengan sebelumnya apa Pak? Kalau yang sebelumnya itu atau lebih baik sekarang ini. Kalau sekarang itu jauh lebih independen, otonom daripada sebelumnya dalam hal manajemen, dalam hal keuangan, dalam hal mengatur diri. Sehingga kita tidak terlalu bergantung kepada pemerintah sebelumnya. Gitu. Oke. Kemudian kita juga punya sesuatu. Jadi ada satu ijtihad atau ijtihad itu atau bid'ah. Bid'ah itu anunya, pekerjaannya, ijtihad itu semangatnya, yaitu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada ya. Itu namanya ada gerakan yang dirumuskan di dalam slogan sapa, sopan, santun. Nah ini yang menjelaskan siapa Pak? Pak Darmaji ya, sapa, sopan, santun ya. Itu mesti ada-ada gak sopan-sopan ada-ada. Sehingga muncul gerakan itu. Mari Pak Darmaji, tepuk tangan untuk beliau menjelaskan. Jadi sesungguhnya apa yang kami lakukan itu kurang lebih adalah menstabilo, menggarisbawahi dan mengimplementasikan apa yang sering disebut oleh Pak Rektor, bahwa lulusan ITS itu tidak cukup hanya pinter akademiknya, excellency di bidang elektro, di bidang matematika itu saja belum cukup, tetapi harus melekat di dalam dirinya adalah etika, adalah akhlakul karimah, adalah karakter yang baik dan seterusnya. Kami paham bahwa urusan akhlak itu urusan yang luas, lebar, 3 kabupaten lah kira-kira. Yang kami lakukan adalah nyicil sedikit-sedikit, tetapi endingnya adalah satu capaian akhlak yang benar-benar paripurna, yang akhlakul karimah itu. Nah, cicilan kami yang kami lakukan sekarang ini dan akan kami kampanyekan secara intensif ke depan adalah kami menyebutnya dengan 3S. Salam ini adalah bentuk keakraban, bentuk persaudaraan. Kapan siji ketemu siji kudu nyopo, kudu bersalam. Kapan muslim ya assalamualaikum, kapan liyane ya monggo dengan menggunakan bahasa salam sampean masing-masing. Tetapi intinya bahwa kapan papasan ojo cuek, jangan memalingkan mukamu, kudu memberikan senyum dan menyapa. Kemudian yang kedua, setelah salam yang kami kampanyekan adalah santun. Dalam bertutur kata harus
baik, harus lembut, harus memperhatikan etika. Kalau Anda Jawa, kalau sampean Jawa kudu memperhatikan unggah-ungguh dan segala macam. Kalau sampean ngomong dengan konco yang podo-podo umur 17-18, barangkali bahasanya boleh menjadi bahasa gaul sampean masing-masing, tetapi ketika sampean yang 17 tahun ngomong dengan Mbah Nun yang 64 tahun, ya kudu bedo adate. Sampean marah mahasiswaku yang hendak berbicara dengan Pak Rektor misalnya harus dengan kesantunan dalam bertutur dan berkata. Kemudian yang ketiga, harus sopan dalam bertingkah laku, ojo pedida najan ilmumu sundul langit. Nah, itu bungkus besarnya yang saya sebutkan di awal tadi adalah, kalau tiron-tiron nek buku-buku Inggris itu nyebutnya manner before the knowledge, etika sebelum pengetahuan, adab sebelum ilmu, dan sejenis dengan itu. Kami sadar bahwa itu tidak bisa kami tempuh dalam sekejapan mata. Gak iso saknyet. Kami nyicil sedikit-sedikit, dan jaluk tunggu sampean semuanya mudah-mudahan ada keistiqomahan di dalam kami di jajaran pimpinan ITS ini untuk nyicilnya tidak hanya hari ini saja, tetapi juga hari-hari berikutnya, sehingga semakin banyak. Jadi kami melakukan itu, mohon anak-anakku semuanya, para mahasiswa-mahasiswi ITS yang ada di sini menyambut itu dengan penuh kegembiraan, karena ini sungguh bukan untuk kepentingan kami semata, tetapi ini adalah untuk kepentingan bersama. Dan juga kalaupun toh yang hadir ini bukan mahasiswa-mahasiswi ITS, tetapi tetap saja hal yang saya sampaikan tentang etika, tentang adab itu hal yang universal sifatnya, yang siapapun sampean mempunyai keharusan untuk salam, santun, dan sopan. Matur suwun ya. Sampai kuali akhirnya. Karepku salamku ngene iku kawale. Karena kalau saya salam normal, Anda hanya menjawab dengan normal, begitu saya balik mengguyuni cekakaan. Berarti produk kegembiraannya lebih tinggi. Oh, alasan gue. Padahal baikpun ya. Pak Darmaji begini, Pak Darmaji, dalam hidup ini ada dinamika, ada getaran, atau nanti surga itu sifat utamanya adalah aliran yang bergetar atau getaran yang mengalir. Jadi dari tajri min tahtial anharu khalidina fiha itu bukan sungainya, tanah yang berlubang, bukan airnya, tapi alirannya. Dan aliran itu semua bergetar. Kalau Anda orang teknik, Anda tahu bahwa proton, elektron, neutron itu sesuatu yang terus-menerus bergetar. Jadi barang siapa tidak bergetar hidupnya, maka tidak enak rasanya, kan gitu. Dukung juga nih. Anak-anak ini saya sebenarnya nguji pengalaman pribadi mereka dengan kalimat-kalimat, tak lihat reaksinya begitu mesem jelas, oh itu harus tahu gitu. Itu nemen gitu. Oke, bismillah ya teman sekalian. Oke, jadi ada sebab akibat. Jadi selalu begini, Pak. Sebuah sebab akan mengakibatkan, sebuah akibat akan menjadi sebab dari akibat berikutnya. Jadi kalau salam, sopan, salam, sapa, sopan, santun, itu sebenarnya akibat. Sekarang harus kita cari sebab. Utamanya begini, di Jakarta sedang ribut bertengkar, kemudian yang diusahakan oleh semuanya adalah bagaimana bisa dingin, bagaimana bisa tidak bertengkar. Mereka tidak memakai hukum sebab akibat. Orang tidak bisa tidak bertengkar kalau ada ketidakadilan, kalau ada kecurangan, kan begitu. Orang bergotong royong, orang akan saling baik satu sama lain kalau memang adil dan saling mengamankan satu sama lain. Kalau ada yang tidak adil, pasti tidak bisa gotong royong, pasti tidak bisa rukun, kan begitu. Lu anjir anak sing nyek, anak sing itu juga rukun ya apa? Kan begitu kan. Jadi saya tidak ngurusin Jakarta, saya cuma mendoakan mudah-mudahan ITS tidak kena racun dari Jakarta. Karena produser racunnya itu Jakarta, sampai harus punya
zat-zat anti racun atau detoksifikasi yang sekuat mungkin. Nanti kita bicarakan bersama-sama. Saya kembali ke soal sebab akibat. Jadi sekarang Pak Darmaji kita cari, ya apa caranya arek-arek iki cek nyopo, cek salam, cek sopan, cek santun. Itu kan gak iso diwajibkan kaya wong sembahyang. Nek sembahyang mergo Gusti Allah kon kari sembahyang sebab apa gak perlu, sing penting kon sembahyang. Tetapi sembahyang yang indah adalah kalau Anda memang punya motivasi sehingga Anda bersembahyang. Dikongkon gak dikongkon kon tetap sembahyang. Mergo kon iku kangen karo Gusti Allah misalnya. Mergo kon iku kepengin bayar utang gak iso-iso nang Gusti Allah. Maksudku utang nang Gusti Allah gak utang nang tonggomu. Gak utang nang kantin-kantin niku. Iki rek pengalaman aku mahasiswa. Aku ya mahasiswa, aku biyen yo warung iki tak jajaki kabeh, ninggali catatan tok ya to. Mari ngono nek wis gak iso mbayar, terusno sungkan pindah warung langsung. Itulah kan pengalaman kita bersama lah itu Pak. Insyaallah itu yang membuat kita masuk surga. Opo hubungannya? Oke, saya kembalikan sebab akibat. Jadi kita sekarang harus cari Pak, bagaimana supaya anak-anak teman-teman ini mau atau punya ekspresi yang beberayannya atau silaturahminya itu penuh salam, sopan, santun. Kalau mereka punya masalah di antara mereka di dalam salam ya sepet ya, kita betul. Kalau sampai merasa tertekan, dicurangi, dikasih tapi tidak adil, terus di dalam salam ya rasa-rasa. Jadi sebenarnya salam itu, sopan itu otomatis akan muncul kalau persyaratannya dipenuhi, yaitu sebabnya. Nah, sebabnya ini sekarang kita cari bersama. Kira-kira menurut ya. Oke. Sekarang kita dari dasarnya dulu Pak Rektor. Pak Rektor ini melakukan satu revolusi yang luar biasa dan beliau menanggung resikonya. Di Lorno, di Komon ini talibanisasi kampus, macam-macam lah. Pokoknya beliau dituduh macam-macam. Anjani ya potongan rotok Taliban. Ini aslinya kalau saya pakai filsafat barat, aku tak barat sih, nanti saya akan banyak kasih terminologi tapi bahasa Arab, dan perpustakaannya sudah datang yang namanya Kiai Haji Muzamil Al-Bangkalan. Jadi nanti begitu saya masuk ke terminologi yang sifatnya bahasa Arab, saya akan tanya ke Pak Muzamil untuk mengkonfirmasi kenapa harus pakai bahasa Arab. Sebab kalau saya pakai filsafat barat gak iso diterusno. Tapi nek nganggo istilah Arab, saya bisa mencari rujukan sampai tidak terbatas di Al-Quran. Jadi bisa diterusin. Tapi nek kon nganggo barat, diterusno nanti kon. Kok mandek, buntu. Kalau saya pakai misalnya gini, seluruh yang Anda omongkan ini kalau dalam bahasa Arab harus ada bunyan. Tolong Pak. Ma makna bunyan? Konstruksi. Jadi harus ada konstruksi lah. Top, langsung saja. Muzamil. Saya peringatkan kepada rektor dan para dekan, kalau Pak Muzamil datang ke sini bawa burung beo jangan dibeli. Ingat aja ditunggu, itu mesti ngapusi. Terutama wong dulu dodol beo nang gereja-gereja diwuruki haleluya, diwuruki Gusti Yesus, diwuruki Bunda Maria, telu kata-kata sampai pendetanya kagum, waduh dahsyat ini, waduh ini saya beli berapa untuk supaya jemaat saya bisa meningkat imannya, ditunggu teman 5 juta. Jadi tiket ini haleluya. Kedua Gusti Yesus, cetek siapa? Bunda Maria. Saking senengnya pendetanya ngini meneh ping papat, dadak sing kepapat boleh hancur. Sing kepapat tuh. Terus bagaimana ini Pak cari pendeta yang untuk lupa? Saya kan 3 kali tadi, sampai 4 kali. Kalau keempat memang saya ajari yang begitu Pak. Muring-muring. Iku nek katanya nyak sing dinyak wong Islam, nek nyanyian angger nyanyian terbatas mesra namanya ya toh. Iku nek nang masjid dodole siji meneh subhanallah. Alhamdulillah.
la ilaha illallah gitu. Allahu Akbar ping 4 terus dikai ping 5 double. Bisa nyanyian, aku sering nyanyian ngene ya. Saya sering nyanyian begitu, tapi ada batasnya dan kudu wis tahu bergaul. Ya sudah, artinya sudah ada matrasnya ibarat banting itu kudu ono anune rek. Apa jenenge rek? Lemeke ya. Ojo gadik lemekan langsung ae kon niku. Ya juga. Sudah dipepetno tembok arek-arek iki. Mesti arek-arek iki wis Pak. Kalau tembok mare juyui koncone kaya kowo lu ngene. Sebenarnya bagaimana? Saya ingin mereka gembira, bahagia, maka mereka besok akan dengan senang akan mengucapkan salam, bukan ya? Salam. Berarti Pak Rektor sampai kesel besok. Angger itu maksudnya salam. Salam. Sesuai kan mengirim sesuai rektor ini. Oke, saya masuk lagi ke terminologi. Jadi kalau pakai barat itu misalnya gini Pak, dalam filsafat barat itu ada scientika, all about knowledge and science ya. Nomor 2 ada etik atau etika, hal-hal yang menyangkut hubungan kehalusan silaturahmi. Ada etikanya, kopas itu kapan cocoknya, nek jam 2 bengi ngongkon tahajud taga gitu. Sabi turute itu manusia menyepakati etika dengan batas-batasnya dan bentuk-bentuknya, dan itu harus diciptakan oleh sesama manusia. Etika itu, kalau akhlakul karimah dipandu oleh Allah, tapi kalau etika horizontal diciptakan oleh sesama manusia. Nah, jadi ada scientika, ada etika, yang nomor 3 estetika. Ini Pak Rektor belum mengolah, meskipun ternyata diam-diam sudah tumbuh di ITS yang ketiga ini. Jadi hidup itu ya ini ngomong etika lihat mana. Oke, sebuah tak apa-apa. Tidak ada yang buruk dalam hidup, karena segala sesuatu yang kita alami itu menyerah kepada cara kita menyikapinya. Nek kon menyikapinya dengan rasa syukur, dia menjadi kebaikan. Kalau nek kon menesel manggelan, ya menjadi 4 November. Nah, iki cangkem iki ya apa sih? Kan hubungannya kan hubungannya. Oke, teman-teman sekalian, jadi ada apalagi scientika itu benar salah, betul enggak? Benar atau salah? Sebenarnya universitas dan sekolah itu urusannya cuma satu itu. Kalau secara filsafat barat, dia tidak ada hubungan sama etika. Di sekolahan dan di universitas itu tidak ada kaitan dengan etika. Kalaupun ada pelajaran etika, itu ekstrakurikuler. Artinya ITS itu aslinya kalau ditransfer atau diadopsi dari barat itu tidak ada hubungan sama akhlakul karimah. Itu kira-kira ya. Tapi di sini tidak. Di sini tidak. Di sini ketiga-tiganya digarap. Satu, scientikanya beres, ya, ilmunya, pengetahuannya, pembelajarannya semua beres. Mengenai pembelajaran nanti kita punya terminologi tersendiri nanti sama Pak Muzamil lagi. Saya akan terus-menerus tanya kepada Pak Muzamil karena beliau yang ahli kitab kuning, sementara kitab Anda tidak ada yang kuning. Jadi satu, benar salah. Nomor 2, baik buruk, hidupkan itu. Bener dok, nek gak baik juga gak jadi Pak, juga bisa berbahaya. Jadi nek iso bener ya api, tapi nek api bener api tapi gak enak, sing rendah enak, sing dhuwur indah gitu ya. Sing nek gak indah kan ya gak enak, ya gak jadi toh Mas. Mosok salam karo jundu, salam lah nggak indah Pak. Salamnya harus bener gitu. Menyampaikan salamnya sudah baik, tapi karo jundune gitu loh. Jadi misalnya nyugi wedang saya dikongkon mangap kayak jeret mangap, nah itu kan bener. Nyugi wedang itu bener dan apik, tapi ngongkon mangap jayo itu kan tidak indah.
bahkan juga tidak baik kan gitu. Jadi tiga-tiganya ini harus lengkap. Tidak boleh ada kebenaran yang Anda sadari tanpa mengingat kebaikan. Tidak boleh ada kebaikan tanpa kesadaran keindahan, dan tidak boleh ada keindahan tanpa kesadaran kebaikan dan kebenaran. Itu ya, Re. Masuk mengulangi, Re. Anda itu kencing, ya, itu harus dengan kesadaran yang lengkap. Gini, bisa tak irungmu ngadeg dhewe. Kalau Anda inget irung, mesti ya inget pipine, inget mripate, lan inget cangkeme. Kon mosok kon eling cangkem gak eling untumu. Mosok kon eling panganan gak eling ilatmu, kan gitu. Jadi kesadaran itu harus lengkap. Ya, kesadaran tentang ilmu harus dibarengi dengan kesadaran tentang Anda mencari ilmu, tidak bisa mencari ilmu dok, tetap harus cari akhlakul karimah, gitu ya Pak ya. Harus religius menurut beliau. Harus ada kesadaran yang lengkap. Itu yang saya sebut bunyan tadi Pak ya. Bunyan itu ada hadisnya kalau nggak salah Pak. Kalau bunyan ya sudah batu. Ya bunyan konstruksi. Ada al-muslimun lil-muslimin. Al-muslimun kal bunyanil wahid. Kal bunyanil wahid. Ya, jadi yasuddu ba'duhum ba'da. Yasuddu ba'duhum ba'da. Yasuddu ba'duhum ba'da itu bahasa tekniknya kohesi. Jadi sel yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kohesinya plastik beda dengan kohesinya kaca. Kohesi antar sel-selnya besi beda dengan baja, gitu kan? Orang kawin itu harus sangat kohesif, kan begitu. Nah, menurut Rasulullah, umat Islam itu adalah satu bangunan yang yasuddu ba'duhum ba'da, yang sangat kohesif satu sama lain, gitu ya. Sing bagian ngantem apa rek? Tangan. Ini tapi iso tangan tok. Saawak itu tangan tok iso tak? Iso tak? Lagak iso. Tangan ini bisa ngantem karena ada gedege awak, karena ono sikil sing ngadeg lan ngono. Terus tangannya gak iso ngene nek gak ono otote lan ngono. Aku takon otote ketok tak? Masih ono otote gede gak mlaku iso ngantem. Aku takon gede ketok tak? Masih ono gede otote syarafe sembarange tapi nek gak ono uteke ngantem tak? Aku takon utek ketok tak? Jadi nek gamel 4 November tidak berarti tidak berjuang. Karena badan itu bermacam-macam fungsi dan kerjasamanya. Ada di bagian noto, orang bagian nyide, orang tenang, orang sebagian ngoyo, orang sebagian nuntut, orang sebagian mengalir. Ada yang berfungsi hati, ada yang berfungsi otak, kan begitu. Jadi ojo terus kabeh dadekno situk dadi tangan tok, anggere gak melok ngantem berarti kon kafir. Ngono ya. Ini urip ngene iki. Gitu loh. Langitmu kan ngantem kisah, nek ono seluruh kelengkapan badannya, kan begitu ya, misalnya, ngerti ya? Oke, itu namanya bunyan. Sekarang gini Pak, tadi ada konstruksi. Konstruksi itu harus dipahami dengan kesadaran anatomi. Mada Tasrih ya. Aku jangan seru. Cuman kan ya masa mau Zamil menengahi tadi kan tak takoni ternyata dia karo siapa ini tasrih syarah itu anatomi. Kalau kita pakai anatomi oke juga, tapi nanti Anda tidak punya rujukan ke belakang sampai poe, tapi nek nganggo syarah tasrih nanti akan sampai ke Allah, gitu loh. Karena memang wacananya nanti berdasarkan hudan lil muttaqin, gitu teman sekalian ya. Nah, jadi Pak, ini saya nyicil aja bahwa manusia itu ada mengalami akibat dari suatu sebab, dan dia untuk mendapatkan akibat atau goal Anda harus mengolah sebabnya. Untuk mendapatkan gol dalam suatu permainan sepak bola harus ada mekanisme dan ilmu untuk menggiring dan mengoper bola sedemikian rupa. Oke, ini pelan-pelan.
Nah sekarang kita bersama Kiai Kanjeng, kita selai dikit-dikit ya Pak ya, tak selingi dengan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini juga ngono, konstruksinya kudu jelas. Jadi bunyanul Kiai Kanjeng, watasrihul Kiai Kanjeng itu dipikir terus menerus. Mereka bikin musik itu gak terima, mosok ngene rek musik. Kudu Indonesia. Musik Indonesia itu apa? Musik Indonesia adalah musik yang hanya bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Definisinya gak nyala-nyala. Terus kalau gak percaya wis, misalnya apa wis? Reok wis. Nek reok wis mesti wong Ponorogo. Gitu Pak? Ya Ponorogo ya Pak ya. Sampean iki wah awake koyo ngono. Nek gak masih di Malaysia ono reok, di Filipina ono reok, di Korea aku tahu yang ono reok di kono. Tapi wis to tenang ae gak nek wong Korea nyolong reok. Sopo wong Korea gelem nyangkut barang sakunu gedene iki cuklek gulune. Dadi nek ana reok di Korea mesti wong Ponorogo ngono lho. Tenang ae lho. Gak macem-macem. Ana wong sing gelem gulune dicuklek ya wong Ponorogo iku. Itu. Jadi teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng juga terus mencari, makanya musik Kiai Kanjeng nggak ada genrenya. Ya, aku njaluk sholawat Madura karo apa jenenge? Nothing Compress. Ono jenenge judul lagu dari barat namanya Nothing Compare to You, terus oleh Pak Nevi karena susah mengucapkan compare, Nothing Compress lain. Angel. Abinya aku di bisa terakhir kita makian. Jika orang itu kan MC-nya makin sekarang MC makin maju Pak Rektor, ucapannya makin panjang dan kalimatnya makin tinggi uslubnya atau balaghahnya. Jadi sekarang tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ono ngono to. Nah, terus engko ono waqala aidon. Iku ono anyar ngene iki saiki. Aku terus eling pesantren jambian aku dididik aidon meniku. Aidon itu artinya juga. Terus ketika MC ini ngomong wakola aidon, Pak Nevin beria aidon no. Ya, es musuh Kiai Kanjeng itu angel, es opo ae kok diterusno dipleset. Oke. Ini untuk memberi contoh aja teman-teman sekalian. Kita tidak apa-apa ambil sesuatu dari Amerika kita terapkan di sini tidak ada masalah, mau demokrasi mau sistem pendidikan tidak apa-apa, tetapi harus kita taklukkan di dalam keindonesiaan. Betul, harus kita taklukkan di dalam keindonesiaan, harus diindonesiakan. Bahkan Islam di sini itu Islam yang kawin sama keindonesiaan. Makanya harapan dan masa depan Islam itu ya Indonesia. Harapan orang hafal Quran dan Qori itu Qiraah itu ya Indonesia, dan Indonesia itu berarti Jawa Timur. Kemudian Pak Rektor yang namanya Gudang Qori ahli Qiraah itu Mojokerto. Kalau ada Qori internasional berlomba di Irian Jaya di Kalimantan ini, pol-polan ya Mojokerto disewa Pak. Pokoknya mesti Mojokerto nek kira-kira anek ludruk Jombang, nek teroris Lamongan. Sekarang tolong kita dengarkan bersama-sama. Di Madura dulu ada, ini Pak Zauri Imron ya, celurit emas kita, penyair celurit emas yang mengajarkan langsung waktu beliau datang ke Kasihan di Jogja mau dapat saat mengajarkan sholawat ini. Seorang ibu yang anaknya meninggal ketika dilahirkan, kemudian dia tidak kuat menanggung kesedihannya, kemudian dia setengah mengeleng dan dia jalan keluar dari rumah sakit, dan ketika dia jalan keluar rumah sakit itu dia rengeng-rengeng sholawat Qadar dengan lagunya yang berasal dari hatinya dia. Jadi ini
Ini selawat yang luar biasa dan itu sangat halus, sangat panjang. Ini membuat Anda orang ITS menjadi punya keseimbangan antara aksi dan kontemplasi. Jadi ojo mek nyantem tok tapi kalau jujur ngantem awakmu dhewe. Harus ada perjalanan keluar yang seimbang dengan perjalanan ke dalam. Aksi kontemplasi. Pak Muzamil, kontemplasi itu tafakur ya Pak ya, kalau pikiran ya. Kalau Tafakur. apalagi kalau sublimasi batin misalnya kita bahas. Kalau tafakur kan akal pikiran, tapi kalau batin itu apa? Bisa ta'aruf, bisa ta'amul. Ta'amul. Amala ya'mul. Jadi pokoknya ada perjalanan untuk menembus kedalaman diri kita. Itu kan ini yang nggak pernah dilakukan oleh orang modern, sehingga dia selalu nafas pendek, sumbu pendek kan? Karena dia tidak punya pertapaan di dalam dirinya. Ta'amul, tafakur, Ta'aruf. Kalau ta'aruf itu artinya mengenali diri di dalam. Jadi Merasa Jadi kalau Anda mengenali sesuatu di luar diri Anda namanya ta'rif. Tapi kalau mengenali diri Anda ke dalam namanya ta'aruf. Kan gitu. Kalau melakukan sesuatu keluar namanya ta'mal. Ya. Kalau ke dalam ta'amul. Kalau Anda mencuci baju itu namanya taghsil. Tapi kalau Anda mencuci badan Anda Tawassul. Tawassul. Bahasa Arab itu tepat. Gitu loh. Dan ini menyenangkan, mengasihkan ilmu itu tepat. Ilmu itu wis apa jenenge wis punya optimisme sebenarnya. Karena Anda berarti dekat sama Al-Qur'an. Oke. Ini pencarian yang terus menerus. Indonesia belum ketemu, suatu hari kita akan bikin Indonesia yang benar-benar Indonesia. Gitu loh. Jadi masa itu dia ono sing gak sing aneh-aneh itu ya anjir durung Indonesia. Wong ono presiden didayai gak nemoi malah menene namu nang tanggane dayai itu mah. Lah ngono sih ya. Iya apa sih kok iku? Aku iki medaya nang gone Pak Darmaji gak ditompo, Darmaji ini lunga, gitu. Terus mari ngono, Pak Darmaji malah meneneku nang kampungku mertamu nang tanggoku lah mangkel aku. Ya apa sampean niku? Ingin tak parani sampean gak terima saiki malah medaya nang tanggoku kan gitu. Nah, ya apa belum Indonesia jadi presidennya ya belum presiden, masih eksperimen semuanya. Tapi itu tidak apa-apa lah. Bisa, ayo di sepuro sing ombo hatimu. Nah ini sebelum saya minta Pak Muzamil menjelaskan satu terminologi ya, nanti saya Pak Muzamil langsung pasti bisa. Maksudnya gini, awakmu kudu ngerti deh. Kan barusan saya bilang belum Indonesia, memang masih eksperimen, gitu kan. Sekarang saya tanya gini, kalau saya mengatakan berpikirlah yang luas, gitu ya, atau cintailah secara mendalam, itu sebenarnya peristiwa konstruksionalnya bagaimana? Apakah Anda berada dalam keluasan, pikiran Anda itu berada dalam keluasan, ataukah keluasan itu Anda masukkan ke dalam pikiran Anda? Jadi sing jelas ya boy. Tak gak tahu gak kasih kon mangan doa ini. Kalau cintamu mendalam, itu cintamu masuk ke dalam kedalaman. Apakah kedalaman itu yang masuk ke dalam cintamu? Bisa gampangkan ini. Kau niku mlebu Islam, tak Islam mlebu awakmu. Yang mana? Kamu masuk Islam, apa Islam masuk kamu? Harus jelas. Nek kan gak jelas konstruksinya, bingung saya kan. Gitu loh. Ini yang namanya pembelajaran. Makanya kalau beliau mengatakan ini Anda kesini ini bukan hanya akademisi, bukan hanya orang yang belajar ilmu secara akademis, Anda itu juga orang yang beragama, kan gitu ya Pak Sandan. Anda itu orang beragama. Apakah manusiamu ditinggal di luar kampus? Begitu masuk ke sini sampai akademis tok, ada. Tetap Anda tetap manusia yang beragama. Ketika kuliah pun Anda tetap bertuhan. Maka beliau ingin menciptakan satu sistem yang kafah di dalam kampus ini. Menurut ceritanya, gitu ya. Nah,
musik kaji itu juga mencoba seperti itu. Nah, sekarang tolong kita minta tolong kepada Pak Muzamil di dalam ta'amul atau ta'alum atau pembelajaran ke dalam itu maupun keluar, itu ada tingkat-tingkatan Pak Muzamil yang semalam kita jelaskan ke jamaah di Jakarta, di KC. Jadi dari tadris, kemudian taklim, meningkat lagi ke ta'rif, meningkat lagi ke takdib, meningkat lagi ke tarbiyah, dan puncaknya adalah taklim. Ya, silakan Pak Muzamil. Ini memang mudarodok sing iso ngene ini. Ayo Muzamil. Saya kira siapapun kalau ditanya Cak Nun itu mesti bingung. Termasuk saya juga. Karena terlalu dalam apa yang ditanyakan. Gitu. Jadi intinya begini. Jadi ya mudah-mudahan ini benar. Ya, kalau tidak benar ya maksud saya benar gitu saja. Bukan yang penting tujuannya benar. Nah, ya. Kan bedanya orang pekok sama orang gila itu di situ, ya. Kalau orang gila tujuannya salah, caranya salah, itu orang gila, gitu ya. Kalau orang pekok tujuannya benar tapi caranya salah, itu orang pekok. Nah, ini termasuk pekok saya nanti ini. Tahu pekok? Ahmad, bahasa Arabnya Ahmad. Ahmad itu pekok, ya. Oke. Nah, jadi begini, kita mencoba membagi proses pembelajaran, gitu ya. Proses pembelajaran, kalau ini begini, lapisannya. Jadi kalau yang ada di Indonesia ini kan tingkatannya Pak Rektor. Ada tingkat dasar, namanya SD, kan gitu ya. Sekarang ada lebih di bawahnya lagi, TK, terus PAUD, kelompok bermain. Itu kan tingkatan, nggak tahu ini apa pertimbangannya, umur itu ya, umur usia, gitu ya. Pokoknya kalau usia 4 tahun harus masuk PAUD, 5 tahun TK, SD, SMP, SMA. Itu tingkatan menurut umur. Nah, yang dimaksudkan beliau Cak Nun ini lapisan. Beda, lapisan itu bukan tingkatan. Beda ya. Ini konstruksinya harus jelas ini. Karena orang Madura itu yang bisa menaklukkan Habibie waktu mengukur tiang bendera. Nah, gitu ya. Ini kan Habibie karena tidak tahu, tidak bisa konstruksi tadi itu, nggak jelas konstruksinya. Jadi ada orang sudah tahu kan, nggak perlu saya teruskan ya. Ya sudah, oke, lawas itu. Yang tidak lawas itu orang Madura yang jualan semangka. Nah itu. Terus ini semangka manis, merah ini contohnya merah. Nah, terus beli, ada orang beli, pulang, ternyata tengah jalan jatuh dari motor, jebolani semangkanya pun putih. Kembali kepada penjualnya, marah-marah itu arek-arek Surabaya ini. Gimana ya Pak, katanya semangkanya merah, ini kok putih? Ya, sebentar Pak, jangan marah dulu. Ceritanya bagaimana? Ini tadi saya naik motor jatuh, terus ternyata loh, kalau jatuh dari motor Pak, jangankan semangka, sampian juga pucat. Oke. Sudah, ini lapisan, maksud beliau ini lapisan, ya, bukan tingkatan. Terus paham ya konstruksinya? Mungkin nggak usah saya teruskan, ini sudah paham kalau begitu. Jadi begitu. Harfiah coba tadarus, tadris, madrasah, mudaris, baru nanti taklim, mu'alim, ta'alum. Dalam tingkatan yang sama, gitu ya, orang belajar itu lapisannya bisa berbeda, gitu ya. Jadi ada lapisan tadris, ya, atau tempatnya ini namanya madrasah, gitu, madrasah. Terus prosesnya itu tadris, gitu ya. Kemudian orangnya melakukan tadarrus, gurunya namanya mudarris. Ini kalau lapisan belajarnya itu informatif belaka,
Jadi sekedar informatif, kan banyak orang belajar itu sekedar informatif. Seperti sampai kalau tadarus Quran bulan puasa itu loh, ngerti lah ngerti, yang penting maca Quran. Itu namanya madrasah. Jadi kita belajar bisa berada dalam lapisan itu. Ada lapisan yang lebih tinggi dari itu, yaitu taklim. Taklim itu dari ilmu yang didapatkan, ilmu sains tadi, gitu ya, yang didapatkan ilmu atau sains, namanya taklim. Orangnya melakukan ta'allum. Jadi kita interupsi, Pak. Ya. Madrasah itu karena tidak terlalu diurus dan disadari maknanya, Ya. maka di Indonesia itu ibtidaiyah ya madrasah, sanawiyah ya madrasah, aliyah ya madrasah. Padahal seharusnya kalau sudah sanawiyah dan aliyah sudah nggak madrasah lagi. Mestinya Mestinya sudah ke lapis kedua. lapis kedua mestinya, ya. Lapis kedua mestinya itu maklamah, bukan madrasah. Dari kata ilmu, kalau madrasah dari kata deres, gitu ya. Mestinya di atasnya itu maklamah, gurunya namanya muallim, muridnya namanya muta'allim. Maka ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh siapa? Az-Zarnuji, gitu ya. Imam Zarnuji rahimahullah, gitu ya. Itu Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Nah, metodologinya belajar. Oke. Itu level kedua, bukan level inilah lapis, saya kira lapisan kedua. Nah, ada lapisan ketiga sebetulnya yang mestinya ini sudah di perguruan tinggi, gitu ya, di perguruan tinggi. Ta'aruf tadi, ta'aruf, terus ini guru melakukan ta'rif, muridnya ta'aruf, karena nanti buahnya ma'rifah. Nah, ma'rifah bukan ilmu lagi tapi ma'rifah. Gurunya ini mestinya arif dan mu'arif. Tempatnya ini mestinya, kalau tadi madrasah maklamah, ini mestinya ma'rufah. Nah, ini sudah pakai apa? Mengalami sesuatu, mengalami. Jadi bukan hanya proses keluar tadi, tapi proses ke dalam. Itu saya kira ta'aruf. Itu apa, lapisan-lapisan belajar. Nah kalau di ta'aruf ini apa, murid aktif sudah bagaimana menyerap ke dalam, sehingga tadi kalau tadi beliau mengatakan ada saintika, ini etika, gitu ya, etika. Saya kira sudah situ, bahkan sudah bisa ke estetika tadi, gitu ya. Etika itu kan tidak bisa dipaksakan, moral tidak bisa dipaksakan, tapi karena kesadaran, maka proses pembentukan moral itu tidak bisa dengan apa? Dengan ancaman. Tapi kita harus dilatih, mahasiswa dilatih ta'aruf itu bukan taklim, bukan tadris, gitu ya. Nah, termasuk nanti cinta apa itu kan tidak bisa dipaksakan. Bisa cinta dipaksakan? Tidak bisa. Saya bisa terpaksa tersenyum di depan Pak Rektor, tapi kan senyumnya senyum sambar. Nah, gitu ya. Nah, itu Pak Rektor. Jadi pendekatannya saya kira ini sudah bukan taklim, bukan tadris, tapi harus didorong mahasiswa melakukan ta'aruf sehingga dari hati. Nah, itu ini persoalan hubungan Pak Rektor. Jadi dengan mahasiswanya diperlakukan sebagai istri sampean atau sebagai anak buah sampean. Nah, tinggal itu. Kalau diperlakukan sebagai istri, disayangi, maka dia akan sayang sama sampean. Man la yarham la yurham. Saya kira itu. Terus ada di atasnya lagi apa? Ta'dib, ya. Ta'dib, gitu ya. Ta'dib itu sila kedua, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ta'dib. Jadi muridnya mestinya melakukan ta'addub. Guru namanya
mu'addib, maka mestinya tingkatannya ini sudah ma'dab. Pemberadaban ini sudah pemberadaban. Dan yang di atasnya adalah tarbiyah. Kita lengkapi yang jadi guru sudah bukan transformator informasi, Ya. bukan hanya melatih keterampilan metodologi. Guru sudah menjadi wujud ilmu itu sendiri. Jadi guru sudah menjadi teladan, sudah muadib. Jadi dia hadir sebagai sebagai ekspresi peradaban, maka disebut takdir. Karena dia sudah ta'adub dan muridnya dilatih untuk jadi suri tauladan lah gampangnya. Jadi guru tidak bilang kamu yang rajin salam, enggak, gurunya itu rajin salam, maka muridnya ikut rajin salam, gampangnya gitulah. Kalau yang paling elementer adalah gitu. Nah, baru kita naik. Jadi takdib itu sudah sebuah pengetahuan, ilmu sudah menjadi satu wujud ekspresi perilaku. Baru nanti kita sampai ke tarbiyah. Kalau sudah tarbiyah, urusannya sama Allah Ta'ala Rob. Nah, kata tarbiyah Pak Muzamil bisa jelaskan asal usul dari Rabbun, Rububiyah dan seterusnya. Jadi tarbiyah itu dari Rob, ya. Jadi Allah Ta'ala itu sebut Rabbul Alamin. Rob itu Allah yang hadir mengasuh kita, itu Rob. Jadi guru menjadi murabbi, ya, murabbi gitu. Bukan tadi transformasi keilmuan, tetapi guru turun tangan mengatasi apa yang menjadi kesedihan persoalan muridnya. Bukan berarti kalau ujian terus gurunya ikut mengerjakan, bukan maksudnya. Tapi turun tangan, itu murabbi, mewakili Tuhan. Guru di sini sebagai wakil Tuhan. Jadi guru itu wakil Tuhan kepada muridnya, gitu ya. Jadi murabbi, tarbiyah, gitu ya. Begitu. Ya. Jadi Tuhan yang hadir itu Pak Rektor itu, Pak Dekan, Pak dosen itu Tuhan yang hadir, bukan Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir, bukan Tuhan hadir. Ya, bukan dipukul gelas atau dipukul pakai gelas, ya. Tuhan yang hadir, ya. Ada yangnya, jadi ada jaraknya, bukan Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan bertajalli pada beliau, sehingga apa yang dimaui Tuhan itu tercermin pada perilaku dan pengayoman beliau kepada mahasiswanya. Jelas gitu ya? Jelas. Nah, jadi sekarang taklif. Ya, ada di atasnya lagi. Ya. ini top nih. Jadi ada taklih itu jadi proses itu ya, bagaimana ya kita tidak mau menjadi Tuhan, tetapi kita itu minimal, karena memang manusia ini kan khalifatullah. Khalifah itu kan representasi. Jadi ada betul-betul pendidikan itu mencoba mentransformasikan sifat-sifat ketuhanan, gitu ya. Jadi melakukan bagaimana manusia bisa betul-betul menjadi manusia yang ilahiyah, gitu ya. Manusia yang ilahiyah. Itu taklih. Maka manusia harus melakukan ta'alluq, gitu ya. Kalau dalam sabda Rasulullah SAW, takhallaku bi akhlaqillah, berperilakulah kamu dengan perilaku Allah. Itu ta'alluq. Itu wali, kalau itu wali semua. Gini teman-teman sekalian, ini saya ingin memparalelkan dengan yang sekarang selalu menjadi gangguan dan memecah belah kita. Jadi misalnya Pak Rektor, anak-anak itu selalu dikategorikan, dan ini sebenarnya alat untuk memecah belah bangsa Indonesia dan umat Islam. Oh, iki Islam Nusantara, iki Islam Arab, oh iki Islam liberal, oh iki Islam radikal, iki Islam taek lentung, iki Islam terekrong. Sabi terus ya, teman-teman sekalian, itu konstruksi yang salah. Ya, tidak ada manusia bisa dimasukkan ke kotak liberal, itu tidak ada.
liberalitas atau sifat merdeka, ya, konservatisme, sifat untuk mengikat diri, atau sifat moderat, ya, moderasi, sifat untuk selalu menengahi dan mencari jalan tengah, ya. Kemudian sifat radikal, sesuatu yang memang harus dilakukan secara radikal, itu semua ada pada setiap manusia. Bukan manusia dilebokno kotak radikal, kotak liberal, kotak yang bermacam-macam, nggak bisa. Itu Anda ditipu sama orang barat, ditipu sama Cina, ditipu sama orang-orang yang ingin menjajah Indonesia supaya Anda tidak paham diri Anda, sehingga kemudian sekarang Cina masuk kemana-mana dari RRC, gitu loh. Karena Anda tidak waspada terhadap diri Anda. Jadi kayak ini tadi, bukan kok ada orang, oh ini dia masih tadris ini, terus ada tadris itu, bahas bapak ini takdir kan anak unu nih, wong menungso itu, anak sumbungnya. Atau gini Pak, yang populer Pak, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ini juga dengan cara berpikir seperti oh ini, iki arek syariat ini. Mulai jadi kudu sergap sembahyang, sergap jemuan, itu mas hakikat 30 sembahyang, 30 jemuan, itu kan ya. Bukan kok jemuan kok di warung, habis marifat ya. Ini kan ya. Teman-teman sekalian, tolong tidak ada bunyan atau konstruksi hidup yang seperti itu, tidak ada syariat tanpa kesadaran hakikat thariqat dan tanpa mendapatkan makrifat. Tidak ada orang bermakrifat tanpa dia melakukan syariat. Tidak ada orang bisa menjalankan thariqat kalau tidak melewati syariatnya atau syariatnya. Itu semua dialektis dan kafah satu sama lain. Ini ya. Nah, sama dengan tadris, taklim, ta'rif, takdib, tarbiyah dan taklif, ya. Itu gitu. Nggak ada kok ono cara-cara ini ITS iki nyar-nyaran kayak ini. Piye tadris iki. Lu nek wis rada levelnya Pak Darmaji wis takrif iki wis takrif. Enggak gitu. Anda itu mengandung semua itu. Kadang-kadang Anda perlu tadris. Meskipun Anda sudah rektor, Anda perlu tadris, misalnya mencari data browsing, itu tadris. Perlu tadris. Nah, kadang-kadang Anda memerlukan takrif, kadang-kadang memerlukan taklim dan seterusnya. Itu kontekstual dan bergantung momentum, ruang dan waktunya pada peristiwa hidup Anda masing-masing. Taklim yang terakhir itu sebenarnya itu kan dari kata ilahun. Jadi Allah sebagai ilahun beda dengan Allah sebagai Rabbun. Ilahun itu Allah sebagai individu, hurufnya alif ngaduk ukur gede nemen gitu ya. Nek Rabbun itu rotok ngilu mengayomi jadi huruf ro, bahkan sudah menyatu dengan manusia menjadi huruf ba. Wis tahu tak kandakno kedien-dien. Mulane jenenge Rabbun, gak ono sing ngadeg, kabeh ngilu, kabeh melengkung, bahkan rebah untuk menampung anak-anaknya yang diayomi. Maka ibu-ibu kalau mengasuh bayi selalu ciluk ba, kan gitu. Karena huruf ba puncaknya, puncak kepengayoman itu. Ini ya. Nah, taklif itu kesadaran sewaktu-waktu. Kadang-kadang Anda itu mengalami taklif, mengalami bahwa awakmu gak ono sing ono mek Gusti Allah tok. Awakmu ku sapa aku wis gak wis sia-sia aku wis gak ono aku wis diapa-apakno aku jane wis gak iso apa-apa. Asline aku gak duwe kekuatan, gak duwe apa-apa, wis sing ono aku jane nek Gusti Allah. Ada kesadaran seperti itu pada malam-malam tertentu ketika utang gak iso bayar-bayar. Putus asa akhirnya taklif. Taklif itu artinya menemukan bahwa benar-benar loh hanya Allah yang kuasa, yang kuat, yang segala-galanya itu hanya Allah. Awakmu duduk, aku ya duduk. Itu namanya taklif. Nah, taklif ini cuma pengalaman sesaat-sesaat. Ojo diomong-omong nang wong. Ini yang membuat Sesi Jenar dan Al-Halad, Ibnu Arabi segala macam dikecam banyak ulama-ulama yang lain. Mergo ingin ini ditok-tok. Anda kan tahu Sesi Jenar mengatakan, saya Jenar kan wihdatul wujud, menyatunya bahwa aku ini adalah Allah, aku dan Allah itu satu, gitu ya. Itu namanya wihdatul wujud. Kemudian ini dianggap berbahaya oleh para wali yang lain. Terus Sesi Jenar tidak ditimbali ya Bapak ya, ditimbali itu dipanggil
seorang santri disuruh menemui Syekh Siti Jenar, panggil Siti Jenar ke sini, yang nyuruh Sunan Kalijogo. Terus santrinya bilang sama Syekh Siti Jenar, Kanjeng Syekh Siti Jenar panjenengan pun timbali kalian Mbah Sunan Kalijogo. Terus Syekh Siti Jenar jawab, Syekh Siti Jenar ora ono sing ono Allah. Terus balik santrine, Kanjeng Sunan, Syekh Siti Jenar mboten wonten sing wonten Allah. Ya wis celuken Allah rene. Balik meneh santrine, ya Allah panjenengan pun timbali kalian Sunan Kalijogo. Terus sedang jawab, Allah ora ono sing ono Siti Jenar. Balik santrine, Allah pun mboten enten Siti Jenar. Wis ngene ae jare Sunan Kalijogo, celuken Allah karo Siti Jenar bareng rene. Terus santrine balik, melati rada pegel ku santrine sepeda iku. Riwari durung ana motor ya riwari nyuwun sewu Kanjeng Siti Jenar kalian Allah pun dawuh Allah Siti Jenar kalian Allah pun timbali kalian Sunan Kalijogo. Terus Siti Jenar jawab, Siti Jenar karo Allah ora ono, sing ono Allah karo Siti Jenar. Balik meneh. Ya wis ono Allah karo Siti Jenar telun rene. Itu. Akhirnya di nyuwun sewu Allah kalian Siti Jenar pun timbali. Ora ono Allah Siti Jenar sing ono ki nyawiji. Kul wallahu ahad. Iki wis dudu wahid tapi ahad. Wah, iki. Ora ming Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Ahad iki. Itu. Ngono wis pokoke akhirnya pokoke diparani karo sampeyan dicengkewing. Cengkewing masih akan tae arek iki. Wis gak ngene. Ngono. Cuman yo gak mungkin ana wali ngomong tae-tae iki. Aku nek membahasakan nang awakmu mergo awakmu ngertine tae-tae ngono. Jadi yang sekalian itu namanya ta'li. Ta'li itu sah, tidak apa-apa. Orang merasa tidak ada itu kan baik, karena aslinya kan la haula wala quwata wala syai'a. Tidak ada apapun kecuali Allah. Tapi iki gak iso objektif. Iki mek perasaanmu yang terdalam. Ojo kotor semarung metu kon nang ngantin. Durung air sampean tidak ada. Tidak ada warung, tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada kampus, tidak ada rektor, yang ada hanya Allah. Iki aku ngene sing di warung iki. Anak mahasiswa gendeng kayak ngono wis gak tae-taean bayar. Agak copotan rambine ngono. Ini ya. Mudah-mudahan ini meskipun Anda tidak langsung paham dan langsung menciptakan bunyian atau konstruksi dalam pikiran dan hati Anda, ini insya Allah akan luding pelan-pelan menjadi bagian yang prinsipil dari hidup Anda. Jangan khawatir, untuk luding-luding dewi. Bapak terima ganti ikhlas, untuk luding-luding dewi, untuk kon akan mewakili kesaktian Allah dalam hidupmu. Karena Anda tidak bisa sakti, yang sakti hanya, tapi Allah bisa mentajalikan kesaktiannya kepadamu, betul enggak? Nah, moga-moga sampean menjadi duta besar Allah Subhanahu wa taala di tempat Anda masing-masing. Oh no. Allah kalau mengirim duta itu ada syaratnya, tidak seperti di Indonesia gak hafal Pancasila malah jadi duta Pancasila. Itu bedanya Allah sama Indonesia. Oke, sebelum saya berikan kepada Pak Rektor dan Bapak-Bapak yang lain untuk merespon sejauh yang sudah kita bicarakan, saya masih punya beberapa terminologi. Sekarang kita masuk ke kemungkinan yang lain yang mencari Indonesia. Jadi Islam itu, saya pernah mengatakan Islam sama Indonesia itu seperti tumbuh ketemu tutup. Sebelum ada Islam datang, orang Jawa, orang Sunda bahkan lebih dulu ada namanya Sunda Wiwitan segala macam dulu Pak ya. Saya mempelajari banyak dan saya akrab sama beliau-beliau di sana. Termasuk yang masih berpakaian sangat tradisional asli di Indramayu, di Garut, di mana-mana itu. Dan saya sangat dekat dengan beliau-beliau di sana. Itu sudah hampir menemukan Allah. Ya dengan ijtihadnya dewe, wis meh kepethuk Gusti Allah, tapi gak iso nerusno. Maka tidak lagi kami dari kita tahu janjane Allah iso apa jenenge.
gitu. Lah gak iso roh gini, nek ngira-ira maka disebut Sang Hyang, Sang Hyuang, gitu. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, sapi turute ya. Kita ngarang sendiri namanya. Nah, Islam datang untuk ngasih tahu Allah ngandani ini lho rek aku iki. Kul huwallahu ahad. Itu Gusti Allah ngandani awakmu. Kon dhewe gak iso ndoleki. Dan Allah menegaskan jenenge dhek iku Kul, katakanlah dia adalah Allah yang bersifat ahad. Makanya puncak dari wirid dan puncak dari kesadaran itu adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena sudah berjodoh antara ijtihad dan usaha budaya spiritual manusia Jawa, Indonesia, Sunda, Madura dan Sunda Madura, bahkan wis tekan Gusti Allah. Wis nuli wong Jawa, wis biyen wis dodol sate ndek swarga. Swarga iki kadal kabeh cagak-cagake. Cagak listrik ndek swarga iki didedeli karo Madura. Didoli kabeh nang perak. Seneng aku ya Allah. Oke. Nah, maka sekarang teman-teman sekalian, mari kita adukan atau kita takdibkan kesadaran bahwa kita itu punya riwayat yang panjang. Sebelum Nabi Muhammad hadir atau lahir di dunia, orang Jawa, orang Sunda sudah mencari Tuhan, sudah mencari Tuhan dan sudah ketemu macam-macam, meskipun belum tahu resminya, betul nggak? Nah, Quran Islam itu datang ngasih tahu resminya. Aku ini Rahman Rahim, aku ini, sifatku sekian, aku duduk di atas aras, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, dan seterusnya. Itu resminya Allah ngasih informasi, statement seperti itu. Kita bisa ngira-ira tapi gak bisa memastikan, berarti tetap SK-nya kudu ditandatangani oleh Allah sendiri. Nah, untuk itu teman sekalian, aku jaluk Kiai Kanjeng, bagaimana orang Jawa, orang Sunda, orang Mandar, orang Madura, orang semuanya di Indonesia merayakan hadirnya Allah pada diri mereka melalui transformator yang namanya Muhammad SAW. So, nek sampean ngomong Allah, kalau anda orang Islam gak bisa ninggal Rasulullah. Nek sampean ngomong Rasulullah gak bisa meninggalkan Allah, karena loro-loro ning atunggal atau loro-loro ning atunggal gitu kira-kira ya. Ya aku rotok kebatinan, aku rotok kebatinan orang ini. Ya masa orang gak kebatinan, masa kefisikan toh. Ya aku kebatinan, gak aku dibatin kok. Ya, aku njaluk terserah mau dipakai intro atau tidak. Intronya pendek aja, kita langsung masuk sholawat badar mandar, tak jaluk KPKP melo, mesti iso sampean. Ada Mandar, ada Sunda, ada Madura, ada macam-macam ya. Termasuk Cina, nggak ada masalah. Kita tidak anti Cina, Cina ciptaan Allah. Yang kita anti adalah geragase. Nggak boleh anti Arab, anti Barat, tidak. Kita tidak anti Cina, kita tidak rasis. Ojo meneh kok podo-podo menurut setan iblis tak terima. Angger ojo ganggu aku lah ngono. Sembayang melok oke nek kan melok. Aku ngomong ngono nek ngimam ya ayo setan melok bisa. Bener. Terus setan ini mbun nimoni taca gitu. Lah timbangan aku mau dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan. Setan ini nguyul. Lah apa aku ngisi-ngisi di gunung? Aku mosok dulu memelok kon. Ngono. Jangan. Wong aku gak perlu sholat, aku iso mlebu nang atimu langsung kok. Lah ngono wong atimu tak beki karo nafsuku. Lah apa kok halang-halangi di masjid bareng. Wong masjid iso tak lek ngono jare setan. Ngono. Aku karo setannya akrab gitu ya. Tapi ini tuh ayo, macam-macam ayo terus ono memedi hantu semacam-macam segala macam hantu ono gejala katanya nyetok nang aku tak pendiri sih ayo panik nyetok wedi dewi boten di mana wedi ngono ya ngono lho carane rek timbangane kan nyanyi wedi liwat kuburan begitu mendak bermelau ayu banter gitu kan. Lah menurut saya biasa mau begitu
mentek. Soalnya nek melayune wis sadurunge ketangkep ya. Tapi begitu kuburane wis mentek melong wae. Lha rumah sam gak iso nangkep kon tetep iso. Tetep iso. Are-are ya aku iki apal gejalane arek-arek. Aku iki mlaku berpuluh-puluh kilometer cilik aku liwat kuburan jenis opo ae. Memedi kaki tiga nek glundung pringis lah pop lah. Populer lah glundung pringis nek kaki tiga terus mari ngono ana tangan mel aku nggawa surat. Tangan tok ngene iki arep ngene iki. Surat sapa rek? Ayo apa mulia awas nunggu tangan ngarep nunggu surat ini. Ayo kan ya? Ternyata nggak kartu pulsa kok sahut ya.